Jadi harapan saya buat teman-teman yang masih sekolah di Medland ataupun yang sudah keluar ataupun sedang mencari kerja sih, saya harapannya sih ya mereka bisa menemukan kerja sesuai passion. Kalaupun tidak sesuai passion karena dunia memang nggak seindah itu, kerja nggak sesuai passion kan ya banyak yang nggak sesuai passion. Tetap saja lakukan. Ya saya berharap sih kalian bisa membuat dunia yang kita hidupi jadi lebih baik. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bro and sis dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Medland School yang menyajikan informasi yang menarik, informatif, dan kekinian. Bersama saya Surya dalam segmen Brownies We Met Here. Seperti biasa nih bro and sis di rumah, kali ini saya nggak akan sendirian. Dan bukan juga berdua, tapi langsung bertiga dalam satu frame ini, dimana kali ini sangat spesial ya Pak. Membahas sesuatu yang tentang kaitannya erat dengan teknologi. Apa tuh kira-kira apa yang kita bahas? Nanti saksikan terus pokoknya ya. Oke, sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Kali ini sudah kedatangan Bapak Roni Rido, Kaprodi dari Teknologi Kreatif, dan juga ada tamu jauh-jauh dari Pondok Cabe sana, yaitu Pak Aji dari Seamolek Team ya Pak. Oke, mungkin kalau Pak Rido udah cukup tahu ya Bro and Sis di rumah. Dia adalah kepala bidang dari teknologi kreatif dan juga pengajar di multimedia ya Pak. Betul. Nah mungkin ini yang wajah baru nih, boleh perkenalan dulu Pak Haji, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Haji Wicaksono. Saya termasuk staff dari Simolek. Saya bekerja di Simolek sejak tahun 2008. Saya di divisi IT Content and Knowledge Management. Gitu. Oke, berarti dari kalau boleh yang belum tahu mungkin Seamolek itu apa? Jadi Seamolek itu Southeast Asia Minister of Education Learning Center ya Pak? Learning Center. Oke, jadi kalau di Seamolek itu lebih ke pembahasan kurikulum mungkin ya Pak, atau bagaimana? Lebih tepatnya kami berkutat ke pembahasan yang mengenai pendidikan jarak jauh seperti itu. Oh, jadi media online, pembelajaran gitu ya? Online, Okay. Lalu bagaimana mengalih mediakan pembelajaran biasa menjadi pembelajaran jarak jauh seperti itu. Jadi lebih perkembangan dari media pembelajaran konvensional yang tatap muka ke online begitu ya Pak? Iya, kurang lebih. Oke, jadi di sana kurang lebih sekitar 12 tahunan ya Pak? Dari 2008. 12 tahun ya? 12 tahun enggak? Iya. Ternyata Betul, sudah cukup lama nih dari menjadi tim Seamolek ya Pak? Iya. Di sana di divisi research? Saya di divisi IT Knowledge. Oh, IT Knowledge. Iya. Kalau di sana berarti tugasnya apa aja Pak yang dilakukan? Mohon maaf, bukan IT Knowledge tapi IT Content. Oh, IT Content, oke. Knowledge and Management. Kita lebih ke pembuatan konten. Jadi konten-konten untuk teman-teman pelatihan atau konten-konten untuk kantor kami juga, itu kami yang membuat. Termasuk konten-konten pelatihan juga kita ikut buat gitu. Oke. Jadi lebih ke sebelum produk itu di launching, disusun dulu ya Pak, berarti konten-konten yang akan disajikan itu seperti apa, mulai dari metode pembelajarannya, materi pembelajaran, dan juga siapa nih sasaran-sasaran untuk pembelajaran begitu ya Pak? Oke nih, ngomong-ngomong tentang teknologi nih Pak, ini kan erat kaitannya dengan era globalisasi. Menurut Mas Haji dan Pak Rido nih, gimana sih perkembangan teknologi baik di dunia pendidikan, mungkin kalau dari Pak Rido, dan dunia government ataupun dunia luas perkembangan teknologi saat ini? Boleh Pak Rido? Oh ya, terima kasih. Kalau menurut saya mungkin pada situasi saat ini ya, situasi saat ini itu memang di mana peranan teknologi sangat dibutuhkan di dunia pendidikan khususnya, terutama terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh seperti itu. Apalagi lagi pandemi begini ya Pak, betul sekali, sangat dibutuhkan. Ya. Makanya kebetulan nih sudah 3 hari ini kita kedatangan dari Simolek untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana menggunakan teknologi untuk memberikan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Kalau untuk di sekolah sendiri kan memang sudah berlangsung ya Pak, ya. Kegiatan belajar mengajar, apalagi di area pandemi ini ya, Pak, era digital tuh harus memang digunakan sebaik mungkin gitu ya Pak, untuk memudahkan penyampaian informasi. Kalau di Medland ini medianya apa sih Pak biasanya untuk pembelajaran? Di Medland ini untuk media pembelajaran online-nya itu ya mungkin secara umum sama dengan sekolah-sekolah lain ya Bro Surya. Jadi kami menggunakan Zoom juga, kemudian menggunakan Google Classroom juga, dan kami juga ada
radio streaming ya, radio Oh streaming iya, yang juga. baru banget di launching bulan lalu ya Pak? Ya betul, radio streaming juga fungsinya adalah untuk memberikan pembelajaran jarak jauh juga. Kemudian ada podcast juga gitu. Salah satunya podcast ini gitu Salah ya Pak? satunya podcast ini juga. Ya saya kira cukup banyak sih cara yang kita tempuh, ya platform-platform yang kita pakai. Luar biasa, mulai dari media online seperti video, Betul. lalu ada streaming radio, Streaming dan radio, juga ya. pembelajaran dari LMS itu ya Pak? LMS ya, kita pakai Google Classroom juga, kemudian LMS Sekolah ID kita Oh pakai. iya, Sekolah ID. Iya. Jadi siswa-siswi ini banyak sekali akses yang bisa didapat untuk mendapatkan ilmu atau informasi dari sekolah ya Pak? Betul sekali. Kalau dari segi dunia pendidikan secara umum, menurut Mas Haji gimana perkembangan teknologi sekarang? Dalam pendidikan secara umum, kalau perkembangan teknologi sekarang itu sangat pesat sekali, tapi karena kita khususnya di Indonesia ya, karena kita berpulau-pulau, mungkin kebijakan teknologi itu harus dipikirkan ulang dengan dapatnya di setiap daerah yang mungkin Iya. tidak bisa menerapkan Secara teknologi full canggih, gitu ya? teknologi canggih secara full gitu. Jadi mungkin kita kalau di daerah termasuk daerah ibu kita akan merasa terfasilitasi dan mudah dengan adanya internet, semuanya diberikan di internet sebenarnya. Betul banget. Tapi beda lagi ceritanya, tidak usah jauh-jauh ke Irian Jaya, Jakarta pinggiran aja sudah. Iya, daerah-daerah Ya. luar Jakarta udah Ya. cukup Ya. banyak yang ada kendala ya Pak? Iya, jadi teknologi itu juga harus dipikirkan dengan cara lain juga kalau ingin disampaikan, kalau ingin digunakan di dunia pendidikan. Tidak bisa serta-merta langsung diterapkan begitu saja, harus disertai kebijakan-kebijakan yang lain dari guru. Jadi saya selalu pikir kalau tetap kebijakan guru itu yang nomor satu sih menurut saya. Selama kerja di bergabung dengan tim Siamolek untuk IT knowledge itu Pak, yang IT content, Iya, ada kendala nggak sih Pak selama Kendala membuat dalam konten? hal seperti apa? Kendala dari teknologi, karena banyaknya perbedaan nih antara teknologi penyampaian yang di ibu kota dan di luar ibu kota itu kan agak sedikit berbeda tuh yang tadi sebutin. Kendalanya apa aja sih Pak biasanya? Yang nomor satu internet. Oh ya, internet. Yang nomor satu sih, Pak. internet. Kalau kebetulan karena Simolek kalau sebelum pandemi kita, karena kita lingkupnya adalah Asia Tenggara, kita juga banyak pekerjaan yang di luar kota atau di luar pulau. Nah itu kalau sudah ke daerah Indonesia bagian timur dan pembahasan yang menggunakan internet, itu harus diakali atau harus mencari cara lain. Mau tidak mau. Iya betul. Karena memang internet di sana tidak dimungkiri memang tidak sebagus di ibu kota ya Pak. Nah gimana caranya biar bisa kita tetap menyampaikan message yang sama nih dari pengajar ke murid, tapi dengan adanya kendala itu mungkin bisa di-adjust di per daerah tuh bahkan treatmentnya akan berbeda gitu ya Pak. Betul. Dan biasanya kita selalu punya plan lain kalau kita butuh menggunakan internet, kita punya plan lain gimana caranya kalau di sana nanti nggak ada internet atau listrik mati. Kita selalu punya plan cadangan. Begitu. Kalau Simolek sendiri kita juga pernah ada program untuk penguji cobaan server kecil di perbatasan Indonesia dengan negara lain. Itu kita menggunakan server kecil itu. Jadi Raspberry ya, di Raspberry Pi. Raspberry. Surabaya. Jadi kita uji cobakan di perbatasan Indonesia dan Kinabalu waktu itu. Saya kurang tahu di mana saja letaknya. Jelas kita uji cobakan di sana dan itu cukup membantu bagi mereka. Ya, jadi memang tidak selalu diupdate menggunakan internet, tapi secara berkala itu bisa diupdate, tapi di dalamnya sudah terisi beberapa konten pembelajaran yang bisa digunakan. Jadi pada saat server itu dipasang dan di bawah bisa diakses begitu ya Pak. Oh jadi mungkin adjustmentnya seperti itu ya Pak. Yang salah di satu adjustment yang remote mereka area lakukan. bisa membawa server dan untuk Ya. selama mengasih pembelajaran bisa diakali dengan Betul. adanya server itu ya Pak. Oke, ini berkaitan dengan kegiatan yang selama 3 hari ini nih Pak. Kan banyak konten yang diberikan ke sekolah nih. Nah khususnya dari tim Siamolek itu apa yang dikembangin sih Pak? Apa konten yang baru nih yang mau diajarkan ke tim? Kalau kami sih, kalau khususnya saya dan tim saya kebanyakan di AR dan VR. Sekarang ada baru juga artificial intelligence, tapi sekarang masih digunakan untuk uji coba K2SI. Itu semoga bisa diimplementasikan secara cepat ke teman-teman SMK gitu. Kalau saya sih khususnya AR VR ya. Nah, mungkin Bro Ensis di rumah nih kurang paham apa sih itu AR VR, boleh dijelasin Pak? Apa ya, AR VR itu sebetulnya kalau dari namanya bahasa Inggris augmented reality ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan realitas tambahan, realitas bertambah. Tapi itu pun masih rancu realitas bertambah itu seperti apa.
secara jelas, bahasa mungkin secara bahasa masih ada. rancu ya. Yang jelas kalau kita hidup di dunia nyata kita bisa lihat semuanya, kita bisa pegang. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa langsung tahu kepada semuanya yang kita lihat di sekeliling kita nggak bisa tahu secara detail barang itu apa karena pengetahuan kita juga terbatas. Nah, AR VR itu memfasilitasi hal itu atau bisa mempermudah kita untuk memahami sesuatu lebih detail gitu dengan menggabungkan realita dan dunia digital. Intinya seperti itu. Gitu. Jadi Iya. dengan device yang kita gunakan dan ada, kalau sistem kerja gimana Pak? Jadi sistemnya scanning atau bagaimana? Sistem kerjanya kalau AR lebih ke scanning, augmented reality. Jadi pasti harus ada yang di-scan. Gitu. Augmented reality. Augmented Jadi reality. objek yang kita scan biasanya berbentuk quick reader kali ya Pak? Quick reader bisa. Kalau pernah main Instagram ada filter. Filternya itu kan scanning ya, scanning muka, scanning hidung, scanning mata, itu termasuk AR. Oh, jadi kalau stiker-stiker yang biasa digunain di Instagram yang ada emoticon lucu itu termasuk dalam itu termasuk dalam anaknya ranah dari AR gitu. Oke, augmented reality. Nah, kalau VR-nya itu apa? VR, virtual reality. Virtual reality. Realitas virtual itu lebih imersif lagi. Kalau mungkin augmented reality sebenarnya tujuannya sama-sama untuk memberikan detail yang melebih kepada situasi di sekitar kita. Cuma kalau virtual reality itu lebih ke memberikan kita experience yang berbeda, gimana kita merasakan kita ada di tempat lain itu pada saat kita nggak di situ gitu contohnya. Lalu kita ada di dunia fantasi atau di dunia digital buatan, padahal kita nggak di situ. Ranahnya banyak, bisa game, bisa pembelajaran, bisa macam-macam. Kalau yang sudah diterapkan itu, kalau planetarium termasuknya apa Pak? Planetarium. Planetarium digital. Yang di Jakarta itu termasuk VR nggak sih? Jadi kita seolah-olah tuh ada di dalam tayangan itu dengan efek-efek kayak gitu, itu termasuk VR bukan Pak? Saya belum cek, jadi saya nggak berani bilang. Tapi yang jelas kalau itu ranahnya termasuk virtual room, jadi ada VR itu termasuk biasanya ada tour digital. Biasanya kalau kita mau beli apartemen atau ngecek hotel, itu selalu ada biasanya virtual room tour. Jadi kalian mau lihat kondisi ruangannya seperti apa. Nah, itu. Jadi itu lebih termasuk ranah VR. mendigitalkan situasi lingkungan yang ada begitu ya Pak? Betul, mendigitalkan situasi lingkungan. Jadi lebih imersif kan lingkungannya, kita bisa merasakan seolah-olah kita ada di situ. Seolah-olah di situ, terus kita bisa memberikan kesimpulan, ini cocok nggak dengan saya kalau beli apartemen, kalau ingin melihat hotel nginep cocok nggak pemandangannya, sesuai nggak dengan apa yang kita mau. Itu kan. Soalnya saya pernah lihat itu di berbagai instansi, terutama di instansi yang pariwisata nih Pak, yang saya lihat itu ada virtual tour, untuk museum, betul sekali, virtual tour untuk perusahaan-perusahaan mungkin yang belum bisa visit. Itu bentuknya seperti itu ya Pak. I see. Jadi gambaran umum yang real tapi dalam bentuk digital. Betul. Tapi tidak berbentuk video ya. Bisa berbentuk video, bisa berbentuk juga gambar ya. Jadi ada beberapa ranah, bisa berupa gambar yang diambil dari kamera 360, 360, 360. Yang 360 derajat itu ya. Bisa berupa gambar, bisa berupa video, atau VR itu ranahnya bisa berupa dunia digital yang semuanya dikompilasi dengan 3D modeler. Itu biasanya ke ranah game kebanyakan. Lalu kita bermain dengan dunia fantasi seperti itu. I see. Yap. Kalau menurut Pak Ridho nih, kan dari segi teknologi kalau untuk VR dan AR itu sudah sangat tinggi gitu ya cakupan untuk teknologinya. Untuk penerapan di sekolah kira-kira bakal berjalan dengan baik nggak sih Pak kalau misalnya materi ini diajarkan ke murid-murid teknologi kreatif? Iya, berdasarkan pengalaman Bro Surya, bahwa untuk pemanfaatan AR VR di sekolah itu memang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Terbukti dengan kemarin siswa kita nih, alumni dari multimedia gitu ya, yang bisa membuat satu produk tentang virtual reality, sebuah sebuah taman, dan itu alhamdulillah mendapatkan juara 1 di luar biasa tingkat ASEAN ya. Nah, tingkat ASEAN. Nah, berangkat dari situ kami dari teknologi kreatif itu ingin sekali adik-adik kelasnya, khususnya yang di multimedia, itu mengikuti jejaknya kakak kelasnya, sehingga kami sangat bersyukur bisa disupport oleh tim Simolek untuk dalam bentuk pelatihan AR VR ini, sehingga anak-anak juga tadi selama 3 hari kemarin tuh sangat antusias. Nah, perihal pemanfaatan di sekolah banyak sekali ya, karena
apalagi sekarang nih di masa pandemi, calon orang tua siswa yang tidak bisa ke sekolah tapi ingin tahu kondisi lab di sekolah dan lain-lain. Kondisi lab, fasilitas yang lain-lain juga pengen tahu. Cuman dalam kondisi pandemi kan tidak bisa datang langsung ya Pak? Betul. Nah, kita bisa buatkan VR-nya seperti itu atau AR-nya. Jadi kita juga belum lama dapat tantangan juga dari kepala sekolah kita Pak Darmawan bahwa kita anak-anak khususnya di challenge untuk membuat AR tentang tumbuhan. Jadi tumbuhan itu khususnya untuk jurusan tata boga ya. Selama ini kan tata boga hanya masak saja gitu ya. Hanya masak saja tanpa tahu yang dimasaknya itu jenis tumbuhannya seperti apa. Nah, itu kita akan coba AR-kan seperti itu. Jadi cukup dengan scanning marker ya Mas ya. Markernya si siswa bisa tahu jenis jenis umbi-umbian itu pohonnya seperti apa. Nah, itu kita akan buatkan seperti itu. Oh, jadi bisa sampai sedetail itu ya Pak kalau misalnya untuk scanning AR-nya, mulai dari ingredients, mulai dari bahan-bahan yang digunakan apa aja. Ya, bisa sampai sedetail itu bisa disetting ya Pak? Ya, tentunya ya mungkin pasti ya dengan bantuannya Simolek ini Mas Haji ya. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan anak-anak kami dari teknologi kreatif khususnya bisa lebih mengembangkan AR/VR. Karena itu memang possible ya Pak, karena memang sudah ada buktinya bahwa tingkat siswa SMK pun bisa mengerjakan itu. Bisa, ya. Bahkan bisa. sampai ke tingkat kompetisi se-Asia Tenggara begitu. Sangat bisa. Tuh. Oke. Kalau dilihat dari kegiatan selama 3 hari ini Pak, yang diikut sertakan kan berarti siswa kelas berapa atau bagaimana? Yang saat ini itu siswa kelas 12 sebagai pendamping ya Mas ya. Kelas 11 itu sebagai pesertanya. Jadi kepesertanya pun ada pendamping dan pesertanya. Betul. Jadi kelas 12 sebagai pendampingnya, kelas 11 sebagai pesertanya gitu. Kalau isi kegiatannya itu apa aja Pak? Rentetan kegiatan selama 3 hari kemarin. Ya, selama 3 hari kemarin itu Mas Aji dan tim dari Simolek itu mengajarkan ke anak-anak itu bagaimana cara membuat AR dari nol ya, dari nol banget, dari mulai pemodelan, membuat modelnya, 3D modelnya, kemudian sampai anak-anak bisa membuat aplikasinya, APK-nya. Jadi APK-nya sudah siap diinstal di handphone untuk bisa digunakan sebagai AR. Oh gitu, berarti start from very basic gitu ya Pak. Mulai dari persiapan apa yang mau dibahasnya, lalu step-step berikutnya sampai jadi produknya. Sampai jadi produk aplikasi APK. Berarti hari ketiga sudah jadi produknya Pak? Tadi sudah Mas ya, ada mengarah ke produk. Jadi hampir finish gitu ya? Lebih ke bukan finish kan, jadi lebih ke bukan alpha test juga beta test, jadi lebih ke mereka buat aplikasi secara mandiri dulu, baru nanti dikonsep seperti yang Pak Rito targetkan tadi, membuat tumbuhan begitu. Kalau tadi jadi sesuai target, cuma belum aplikasi secara utuh seperti itu. Masih ada pertemuan berikutnya Mas ya? Masih ada ya. Masih ada beberapa course lagi berarti ya? Ya, rencananya akan ada pertemuan daring nanti. 4 kali. Oke. 3-4 kali. Hari ketiga ini bukan final course-nya, berarti masih ada pertemuan berikutnya. Masih ada. Oh ya, ngomong-ngomong nih Pak, berbicara teknologi jadi lupa sampai nawarin. Ini ada produk kopi Pak, silakan diminum. Baik. Ini kopi dari Kopi Studio ya? Betul, Kopi Studio Pak. Jadi Mas Ajik di sini ini ada program pembelajaran kewisataan langsung. Jadi anak dari tim perhotelan itu membuat produk nyata. Kalau misalnya dari tim kreatif kan ada produk digital tuh. Nah kalau dari tim perhotelan ada produk yang real seperti ini. Biasanya ada kopi, ada makanan, minuman, dan ini provide oleh siswa-siswi langsung SMK Medland. Kopinya apa ya kalau boleh tahu tipenya? Sepertinya ini Arabica ya Pak. Oke. Kalau misalnya Mas Haji datang nih dari sekolah, pertama kali masuk belok ke kanan yang menuju tangga itu di sebelah kiri ada Coffee Studio tuh. Itu ya? Nah itu ruangannya. Kalau misalnya nggak pandemi, ada siswa-siswi yang in charge tuh, biasanya sehari ada 3 siswi yang in charge, dan itu produknya memang dijual ke murid-murid, ke staf sekolah, dan bahkan guru-guru juga. Dan kalau ada tamu-tamu, di serve-nya biasanya dari sana gitu. Jadi ada memang berjalan gitu Pak kegiatannya. Menarik. Oke nih, kembali ke topik nih Pak. Ya.
Untuk AR VR ini kira-kira diimplementasinya untuk ke materi ajar tuh akan kapan tuh Pak? Ya, AR VR ya, kalau mungkin saya langsung aja Mas ya, AR VR meskipun hari ini pelatihannya baru AR ya. AR-nya dulu ya Pak. Jadi AR itu implementasi di pembelajarannya itu di Mapel DMI. DMI itu lebih kepada mempelajari atau mengupas tentang AR. Seperti itu. Oh gitu, berarti ya memang ada arah ke sana ya Pak, Ada. penerapan. Itu di grade kelas 12 atau? Itu di kelas 11. Oh, kelas 11 sudah ya, ada pengenalan itu. Kelas 11 untuk konsentrasi multimedia. Konsentrasi sinematografi dan broadcasting. Gitu. Oke. Berarti kan ini masih tahap percobaan ya Pak kalau untuk sekarang course yang ini di sekolah? Course yang ini sih enggak juga Mas ya. Memang sudah Tahap diterapkan. percobaan itu sebetulnya Implementasi. implementasi sih, cuma karena ilmunya yang dibagikan ke teman-teman tadi masih basic, jadi kan kita fokus untuk bagaimana cara membuatnya dulu supaya mereka mengerti, baru nanti bisa diimplementasikan secara real pada saat ingin membuat sebuah produk AR secara utuh. Gitu. Oke, kalau yang Mas Aji lihat nih selama 3 hari belakangan ini, progresnya sejauh mana nih? Apakah siswa-siswi ini gampang menyerapkah atau memang masih ada sedikit kendala-kendala atau bagaimana? Karena gap generasi dengan saya terlalu lumayan jauh ya. Saya agak kagum sama, mungkin karena mereka muda juga, jadi cukup cepat juga menyerapnya. Seperti itu. Cuma dari waktu yang sudah diberikan ke saya itu masih kurang. Jadi memang waktunya terlalu mepet, tapi dengan waktu yang mepet tersebut, teman-teman yang lain yang ikut berbagi ilmu bersama itu masih bisa menyerap meskipun mereka pusing. Secara garis besar memang banyak yang bisa mengikuti dengan Banyak mudah yang bisa gitu ya? mengikuti dengan Karena mungkin mudah. memang anak-anak zaman sekarang kan lebih terbiasa dengan hal-hal yang digital begitu ya. Saya bilang iya, meskipun mereka ngerasa nggak bisa menyerap dengan mudah, tapi bagi saya mereka bisa menyerap dengan mudah. Oke. Bagi mereka kok kenapa sulit sekali, tapi bagi saya kesulitan itu ya kamu bisa gitu, tapi saya nggak bilang sih, cuma Kalau di-compare dengan siswa seumuran mereka di zaman dulu mungkin tidak se-advance yang bisa sekarang jadi, begitu ya. iya. Dengan hal-hal yang banyak yang harus diberikan dan mungkin tidak ada di mata pelajaran mereka juga kan, hal yang baru itu bagi saya sangat luar biasa sekali, menarik juga karena zaman sekarang sangat Cepat belajar, fast learner gitu ya Pak? Fast learner, betul. Oke. Banyak yang fast learner. Buat Mas aja nih, harapan buat siswa-siswi SMK Medland yang khususnya sudah sekolah dan mungkin yang calon-calon yang masuk ke jurusan teknologi kreatif, harapannya apa nih? Harapan saya, karena saya sudah ikut tua ya. Generasi senior gitu. Iya, saya lebih mikirnya saya suka melihat kalau berbagi ilmu sama teman-teman yang lebih muda itu, saya seperti investasi. Maksudnya investasi itu saya juga ikut membangun dunia sekitar saya jadi punya kemungkinan lebih baik. Itu yang selalu saya pikir. Jadi harapan saya buat teman-teman yang masih sekolah di Medland ataupun yang sudah keluar ataupun sedang mencari kerja sih, saya harapannya sih yang mereka bisa menemukan kerja sesuai passion. Kalaupun tidak sesuai passion, karena dunia memang nggak seindah itu, kerja nggak sesuai passion kan ya banyak yang nggak sesuai passion, tetap saja lakukan. Ya saya berharap sih kalian bisa membuat dunia yang kita hidupi jadi lebih baik, apalagi kalau saya udah tua. Saya sih simpel kayak gitu aja. Wah, luar biasa. Itu dia Bro and Sis, wejangan-wejangan dari para senior. Mungkin yang masih bingung nih nyari kerjaan mungkin atau nyari jurusan untuk sekolah yang suka dengan teknologi, makanya datang langsung ke SMK Medland ya Pak, biar nanti bisa dijelaskan mungkin dengan guru-guru dari tim sales tentang program-program yang akan disajikan di SMK Medland. Oke nih Bro and Sis, buat Mas Aji, thank you so much udah sharing info-info menarik, dan juga course ini masih berjalan ya? Masih berjalan. Beberapa kali pertemuan. Oke, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Mas Aji. Semoga sukses selalu dimanapun berada. Sama-sama. Dan mungkin semoga dengan SMK Medland masih tetap terjalin ya Pak. Amin, mudah-mudahan. Oke. Bro and Sis di rumah jangan kemana-mana, nanti akan kembali kita selesai setelah pesan-pesan berikut.